Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sobat Sipil. Nah, pada video kali ini kita tidak lagi belajar tentang AutoCAD. Nah, melainkan kita belajar aplikasi baru, yaitu SketchUp. Nah, di sini kita akan belajar membuat sebuah pos satpam 3D di SketchUp. Mulai dari membuat pondasi, dinding, pintu, jendela, sampai rangka atap. Nah, langsung saja kita pergi ke dalam SketchUp-nya. Let's go. Nah, oke guys. Nah, jadi kita sudah masuk di dalam aplikasi SketchUp-nya ya. Nah, jadi kita akan belajar membuat pos satpam 3D seperti ini. Nah, di sini ada pondasi, ada dinding, ada jendela, ada kusen, dan juga ada atap. Nah, ini ada material-material beserta ada mobil ini dan pohon. Oke, langsung aja kita ke langkah awal. Kita akan bikin file baru. Kita ke file, kemudian new. Yes. Nah ini merupakan contoh tampilan awal sebelum kita membuat pos satpam 3D seperti tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat ada garis biru. Nah, ini menandakan arah horizontal ya, guys. Ini ada warna merah, itu menandakan arah vertikal, dan juga ada warna hijau. Ini sama. Oke. Pertama, kita klik rectangle. Nah, gunanya rectangle ini kita akan membuat alas atau pondasi. Nah, kita cari titik tengahnya dulu. Nah, ini ada warna biru. Kemudian kita tarik. Nah, kita tarik dengan ukuran 3x3 dan enter. Kita ke kursor dulu. Nah, kemudian kalian bikin blok, make group. Setelah make group, kalian masuk ke grupnya. Setelah itu kalian push ke atas dengan ukuran 0,20. Nah, setelah itu kalian offset pondasi ini ke dalam, yaitu dengan ukuran 0,50. Kemudian kalian push lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi, 0,20. Bentar. Nah, setelah ini kalian keluar dari make group ini. Tekan kursor lagi, kalian klik 2 kali. Nah, ini keluar. Selanjutnya kita masuk untuk cara pembuatan dinding. Jadi caranya kita ke rectangle, kemudian kalian klik pojok sini bertemu dengan pojok kanan. Nah, setelah itu kalian keluar dulu, kemudian kalian make group lagi. Setelah make group lagi, kalian masuk ke grupnya, klik 2 kali. Nah, ini merupakan tampilan di dalam grupnya ya, guys. Kemudian kalian bikin dindingnya menggunakan offset. Kita offset dengan ketebalan 0,15. Enter. Nah, setelah itu kalian pause ke atas dengan ukuran 2,5 meter. Bentar. Oke. Ini ya, guys. Nah, langkah selanjutnya kita membuat pintu beserta kusen dan jendela. Oke. Nah, jadi kalian jangan keluar grup dulu. Nah, jadi kita membuat pintu terlebih dahulu sebelum keluar dari grup ini, dikarenakan tembok sampai jendela itu kan jadi satu grupnya. Oke. Kita pakai line.
kita cari base pointnya dulu, tarik ke atas dengan ukuran 2 meter. Setelah itu tarik ke kanan dengan ukuran 0,5. Jadi kan ukuran itu kita pakai 1 meter. Nah 1 meter itu dijadikan 2. Oke, enter. Setelah itu tarik ke bawah lagi seperti ini, enter. Sama 0,50, enter. Kemudian 0,50, enter. Tarik ke bawah. Nah setelah itu kalian hapus bagian tengahnya ini. Nah setelah sudah, kalian pause terlebih dahulu. Nah ini pause ke dalam dengan ketebalan 0,15, enter. Nah supaya pintunya ini bolong ya guys. Nah kita langsung saja kita pindah ke samping untuk pembuatan kusen atau jendela ya. Kita sama pakai line, tarik ke atas dengan ukuran 0,80, enter. Nah, setelah itu tarik ke samping dengan ukuran 0,75. Nah jadi ukurannya ini pakai ukuran 150 kali 120. Ini 150 guys. Ini kalian tutup. Nah kemudian kalian ke kursor lagi, hapus bagian sini. Nah setelah itu kalian copy jendela ini ke samping kanan ya, menggunakan mouse, kemudian klik objeknya, kemudian klik move, kemudian Ctrl klik, kalian geser ke samping. Nah jadi setelah kalian membuat ukuran pada jendela ini, nah kalian langsung aja bolongin aja atau melubangi jendela ini menggunakan pause. Jadi yang pertama caranya sama kayak tadi, kalian ke pause, kemudian klik tengahnya ini, kemudian dorong ke bawah belakang, kemudian klik. Nah, itu cara untuk melubangi dari jendela ya. Kalian klik, dorong ke belakang, kemudian klik. Nah ini sama, dorong ke belakang, klik. Nah jadi setelah ini kalian keluar dari grup dinding ya guys, klik kursor, klik 2 kali. Nah ini masuk ke tahap pembuatan kusennya itu ya, menggunakan rectangle. Kalian bisa klik base point dari samping ini sampai sini. Kemudian kalian bikin make group lagi. Nah kalian masuk terlebih dahulu. Nah setelah itu kalian offset dengan ketebalan kusen 0,4. Nah setelah itu kalian hapus tengahnya, delete. Nah jadi setelah delete kalian pause lagi, tarik ke belakang dengan ukuran 0,15, enter. Jadilah kusen ya guys. Nah kalian tinggal bikin bagian yang lainnya juga beserta bagian pintu ya. Kalian sini kalian sama caranya, pakai rectangle juga, cari base point bagian samping, kemudian samping bawah. Nah ini kemudian kalian offset terlebih dahulu sama step kedua. Nah, ini dengan ukuran 0,04 ya guys. Oke, kalian hapus lagi tengahnya, kemudian kalian pause. Oke. Pause dulu, terus kita scroll ngebus ini ya.
ini dengan 0,15. Bentar. Oke. Jika sudah, kalian pindah ke samping kanan sama. Udah, kita keluar dulu dari macropnya. Nah, jadi tadi kita sudah membuat kusen beserta pintunya dan juga ini. Oke. Jadi langkah selanjutnya kita membuat kaca yang di dalam kusennya ini. Oke. Langsung saja kita pakai rectangle. Kalau sudah, kalian cari base point tengah dari ini, kemudian tarik ke atas menuju ke base point yang tengah ini. Ini gunanya untuk membuat kaca ya guys. Nah, kalian keluar dulu, kalian bikin grup, kemudian kalian masuk ke grup lagi. Nah, ini lanjutkan ke bagian sampingnya. Udah kayak gini aja guys, ini kayak gagang pintu ya guys. Oke, setelah ini kalian keluar dari grupnya. Oke, jadi yang selanjutnya kita masuk ke tahapan pembuatan bagian atap. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kalian bisa ke rectangle. Nah, gunanya rectangle ini digunakan untuk menutup dindingnya ini. Nah, setelah itu kalian klik 2 kali, kalian bikin grup, masuk ke grupnya, kemudian kalian bisa offset ke luar dengan ukuran 0,75. Nah, jadi ukuran seluruh keseluruhannya tadi ini menjadi 3,50, 3,5 meter ya guys. Nah, setelah ini kalian bisa keluar dari grup ini. Nah, kalian bikin lagi rectangle untuk bagian atap. Nah, setelah itu kalian bikin line. Nah, ini sudah. Nah, ini gunanya untuk membuat kerucut bagian rangka atapnya. Nah, setelah itu kalian bisa move, tarik ke atas sampai menemukan garis biru. Nah, itu menunjukkan arah horizontal ke atas dengan ukuran 1,5 meter ya guys. Jika sudah, kalian masuk ke grup yang bagian atapnya. Nah, ini kalian bisa offset ke dalam. Nah, ini ukuran 0,15, enter. Nah, setelah itu kalian pause ke bawah dengan ukuran 0,20, enter. Nah, untuk yang selanjutnya kalian bikin bagian sampingnya sini menggunakan line. Klik, tutup. Nah, setelah kalian tutup, kalian pakai fill me. Nah, ini gunanya untuk menutup bagian keseluruhan bagian samping ya guys. Kalian bisa pakai menyeluruh ya guys. Sampai selesai. Nah, jika sudah, kalian bisa keluar dari grup bagian atap. Oke guys, ini untuk bagian atapnya sudah. Kita lanjut ke bagian penebalan dari dindingnya.
Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu memasuki ke penebalan pada sudut dari posnya ini ya guys, menggunakan line. Nah, kita cari sudutnya terlebih dahulu menggunakan line, tarik ke samping kanan dengan ukuran 0,25, ke samping sini 0,5, sini dengan ukuran 0,30, samping sini 0,30, tarik ke belakang, cari, kemudian tutup. Jadi kan kita tadi sudah membuat bagian ketebalan untuk pojok dindingnya ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam grupnya. Oh ya, tadi sebelum itu aku sudah membuat grupnya, jadi kita tinggal masuk aja. Nah, setelah itu kalian klik ini, kemudian copy untuk bagian sudut yang lain. Oke. Jika sudah, kalian bisa keluar dari grup sudut penebalannya. Oke. Nah, guys, kita masuk ke tahapan pembuatan bagian taman menggunakan rectangle. Nah, kalian bisa di sini kita pakai ukuran 10 kali 10. Nah, setelah itu kalian bikin grup terlebih dahulu. Nah, setelah bikin grup, kalian masuk ke grupnya, kemudian bagian samping sini kalian buat untuk melakukan. Oke. Setelah sudah, kalian bisa hapus bagian pojok sini. Nah, jika sudah, kalian bisa pause ke bawah. Oke, bentar guys. Sebelum pause, kita offset ke dalam. Nah, ini dengan ketebalan 0,05 aja. Ya, enggak. Ketebalannya segini guys. Oke, setelah itu kalian bisa pause. Dengan ukuran 0,15. Nah, setelah itu kalian bisa pause dengan ketebalan 0,25. Nah, jadi setelah kalian buat tamannya ini, kalian bisa offset ke dalam untuk penempatan rumahnya. Kalian bisa masuk ke grupnya terlebih dahulu, kemudian kalian bisa offset ke dalam dengan ukuran 3,23. Enter. Ini bisa cek dulu apakah benar ukurannya. Oke, sudah benar dengan ukuran 3 guys. Nah, kalian keluar dan kalian blok semua ini. Ya, bentar. Nah, kalian bisa semua ini di blok, oke guys. Sudah, kalian bisa move bagian base point di sini dan target. Oke. Nah, ini sudah ke tengah-tengah ya guys. Oke. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, kita bikin aspal pada jalannya ya guys. Nah, kalian bisa pakai line. Dimulai dari samping sini guys. Nah, dengan ukuran 5. Nah, kalian tarik ke sini dengan ukuran 10. Bentar guys. Ini pakai ukuran 15. Setelah itu kalian
ya, ukurannya sama 15 cm, kemudian tutup pada sini. Setelah itu kalian klik. Nah, sini, klik sini, dan tutup. Oke, setelah kalian buat seperti ini, kalian masuk ke grupnya terlebih dahulu. Nah, ini kalian bisa dengan ukuran 0,20 aja. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian material. Oke, guys, untuk tahapan pewarnaan ini, terus pengecatan ini. Nah, jadi untuk yang kaca ini kita pakai Trusted Glass Tinted. Nah, ini jadi kacanya itu tembus pandang sampai ke dalam. Nah, untuk batuannya ini kita pakai batuan mana ya? Nah, ini kita pakai baku ini, Stone Flexon Asphalt. Nah, ini merupakan bagian penebalan sudutnya itu. Nah, untuk bawahnya atau fondasinya ini pakai sama di dalam brickle insert ini. Nah, untuk rangka atap ini pakai rafting. Nah, ini pakai yang namanya roofing single variable. Nah, itu untuk buat atapnya. Nah, untuk pintunya sendiri kita pakai yang wood. Nah, ini pewarna dari kayu sama juga kusennya ini. Oke. Untuk rumputnya itu kita pakai di apa ya tadi, landscaping. Nah, ini pakai yang grassy green. Jika kalian sudah untuk warnainya, nah ini aspal juga pakai yang dari aspal. Nah, di aspal sendiri udah banyak pilihannya, ada yang abu-abu, hitam, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian sudah mewarnainya atau tahap pengecatannya, kita lanjut ke tahap pemberian material. Nah, contohnya di sini kita memberi pohon. Nah, kita lihat ke material, ke komponen. Nah, kita cari yang namanya pohon, bentuknya pohon. Nah, 3 Green Evergreen. Nah, kita taruh sini. Nah, ini kan kebesaran. Nah, kita scale terlebih dahulu. Seginilah. Nah, ini kalau sudah kalian keluar dulu. Nah, ini kan butuhnya ini cuma satu, kita gandakan. Sebentar guys. Sudah, hapus sebelah kiri, gandakan lagi. Ke Juli. Nah, ini untuk mengatur jam, seperti bisa jam 12, jam 1, kita pakai yang ini. Bisa pakai jam berapa ini, jam 4. Nah, itu gunakan untuk shadownya. Nah, oke teman-teman, kita kan buat scan satu, scan 2 untuk membuat animasi pada pos satpam 3D ini. Nah, jadi langkah pertama kita akan menuju ke view. Kalian ke view, setelah itu kalian cari animation, kemudian tambah skin atau add skin. Nah, kalian ini udah muncul skin 1, kalian bisa
zoom atau out. Nah, misal kayak gini. Nah, kemudian ke view lagi, kalian ke animation lagi, tambah skin lagi. Nah, akan muncul Oke guys, mungkin ini saja tutorial dari aku tentang cara tutorial pembuatan pose 3D menggunakan SketchUp. Oke, next time kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys.